Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang hari ini kepada kita. Awali harimu dengan doa. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Sebagaimana kami ada, sungguh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau dengarkan firman-Mu, urapi kami, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya, hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Awalilah harimu dengan doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengawali hari kita dengan doa, maka itu akan membuat kita menjadi tenang. Pikiran dan hati itu tenang sepanjang hari itu. Bahkan hati dan pikiran kita menjadi selaras dengan ucapan syukur, kerendahan hati, dan cinta akan Tuhan. Nah, kalau kita membaca, ada beberapa ayat yang menjelaskan, bahkan mengingatkan bahwa doa pagi menjadi bagian atau hal yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita ini. Nah, dalam Markus pasal pertama ayat 35 dikatakan begini, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia, maksudnya Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Yesus sendiri melakukan itu. Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita. Lalu kemudian di dalam Mazmur 143 ayatnya yang ke-8 dikatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali pagi hari dengan doa sangat penting supaya kita fokus kepada Tuhan. Hati, baik pikiran kita menjadi fokus kepada Tuhan. Dan ini akan menjadi gaya hidup kalau ini menjadi kesukaan kita. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau kita mengawali mencari Tuhan, berdoa, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, itu penting banget. Untuk itu berdoa bukan sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah keharusan yang menguntungkan kita. Dan itu sangat penting untuk manusia roh kita itu menjadi kuat, menjadi berkemenangan. Nah, jikalau kita berdoa pagi hari, kita sedang mengatur atau ada pola antara pikiran dan hati kita untuk tetap ada dalam kendali Tuhan. Jadi kita menyadari itu, dan itu akan membuat kita lebih tenang karena pikiran dan hati kita menyadari bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Doa juga akan membawa kita hidup kepada iman, dan kita ada dalam sebuah ketenangan.
Nah, tentu saja kita sangat perlu berdoa dengan dorongan ucapan syukur dan kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu sesibuk apakah saudara, saya nggak tahu sesulit apa kondisi kehidupan saudara, sehingga kita mungkin melupakan dua pagi hari, sehingga kita menganggap kesibukan kita itu prioritas. Nah, saudara, berdoa itu sangat penting. Itu akan membangkitkan iman kita. Nah, ada beberapa ayat yang memberitahu kita kuasa di balik doa. Jadi waktu kita berdoa ada kuasa di balik itu. Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Lalu kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 19. "Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh." Matius 6 ayat 6. "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Bahkan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Jadi saudara, doa tidak boleh kita gampangkan. Doa tidak boleh menjadi second choice. Doa harus yang terutama dan yang terpenting. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan kerohanian kita. Apakah kita semakin bertumbuh kerohaniannya atau semakin menurun? Doa akan membuat kita kuat di dalam kehidupan ini. Doa akan membuat kita tajam dalam kehidupan ini. Doa akan membawa kita kepada iman. Doa akan membawa kita kepada mujizat. Doa akan membawa kita kepada pertolongan Tuhan. Doa akan membawa kita kepada rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib atas kita. Sekali lagi saudara, jangan pernah memulai harimu sebelum berdoa. Pastikan engkau berdoa. Dan lihatlah sepanjang hari itu, engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja, mujizat bekerja, berkatnya dicurahkan, kekuatan dilimpahkan, bahkan imanmu diperbesar, bahkan engkau akan berkemenangan di dalam kehidupanmu sepanjang hari itu. Jadi doa adalah kebutuhan kita. Doa adalah yang terutama. Doa adalah berkat yang ajaib untuk kita. Untuk itu, teruslah berdoa. Dan saya percaya hidup saudara pasti berkemenangan. Dan hidup saudara pasti diberkati. Hidup saudara pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Untuk itu, tetap semangat saudara. Tetap berdoa. Percayalah, untuk segala sesuatu Allah berdaulat. Berdoa, percaya, bersyukur, dan lihatlah engkau akan menikmati mujizat, berkat, dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya kekuatan kami terletak pada doa. Kami percaya kemenangan kami terletak pada doa. Doa itu kebutuhan kami. Doa itu sebuah rahasia. Doa itu adalah satu keunggulan bagi kami. Doa akan membawa kami kepada rancangan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.